bisa bahwa lu adalah seorang poser itu kenapa? Karena gue cuman ngeliat skateboard tuh keren. Skateboard itu keren. Gue pengen main skate. Itu Lu doang tuh. Tapi gue nggak pelajarin kenapa sih skateboard tuh keren. Sebenarnya skateboard tuh apa aja sih di dalamnya gitu. Tuh skateboard itu terdiri dari apa aja gue kagak tahu tuh dulu tuh. Apanya nih? Kayak skateboard itu ada truknya, ada rodanya, ada gitu. Nggak tahu gue. Terus brand skate-nya emang apa sih gitu. That's why waktu itu gue cuma mikir gue pengen main skate, gue beli papan di mall. Di toko buku. Apa tuh? Gramedia. Oh, Gramedia. Hampir sama ya. Iya. Gramedia, gua pun dulu begitu di Iya, Gramedia. Sama. Sama bener. Ternyata saya nggak hancur-hancur banget ya. Tapi gue sempet pakai penny. Iya. Sempet. Itu Itu Gramedia yang Penny beletak Penny itu beda. ada ya zaman makanya itu. Gramedia masih ini ya. Emang makanya iya. kan gitu beda tipis ya, Iya, cuma iya. 14 doang bedanya sama Satria sama Vicky. Gramedia masih ada Oh, yang jual. Oh, thanks lo Gramedia, lain kali endorse nih. Buku pulpen. Enggak, habis kadang-kadang tuh kalau nanya ke orang-orang, lu beli apa nih, mana Gramedia gitu. Dan gue ngerasa gila, gue old school banget ya, gue juga dulu Gramedia gitu. Nah, tapi yang mau gue tanyain, kok lu bilang seperti itu? Lu menjudge diri lu seorang poser itu kenapa? Karena gue pada waktu itu gue nggak mendalami skate-nya, tapi yang gue ambil cuman apa ya, lifestyle lah. Lifestyle-nya. Jadi gue kayak begitu gue beli papan nih di Gramedia, ini juga hal paling lucu nih yang gue dulu mikir kayak, wah kalau beli papan tuh keren banget nih, gue bawa papan, gue ke mall tuh, gue belum bisa main, belum bisa oli gitu. Tapi gue bawa mulu papan gue jalan. Bosnya bisa, tapi bosnya bisa. Oh, bisa. Tapi tuh kayak segitu banget, skater gitu. Gua bawa gitu. Begitu gue udah nyebur di dalam skate ya kayak PP lah ya. kayak naruh bawa papan tuh kayak agak gimana. PP, Proud and Pride ya kan? PP, Proud and Pride. Proud and Pride. Bawa Yang penting papan ya kan, aksesoris skateboard. Iya, Double iya. P. Kan zaman Proud dulu and kan Pride. topi yang gitu tuh ya kan, topi gue balik, gue kayak wah gila, celana gombrong, baju tuh dulu gambar orang lagi hard flip. Dulu zaman itu ada bengkel gaul tuh gak? Oh, bengkel gaul, tahu gua. Blok M. Tahu. Itu produknya skater apa Iya, gitu. iya. Gue liat, wih nih orang ngapain? Orang nanya, gue sampai nanya, ini orang ngapain nih? Kalau kickflip kan kelihatan ya. Gue sampai bingung, ini orang ngapain? Emang lu bisa cari di Google deh. Lu bisa cari di Google deh orang kalau foto siluet hard flip itu gimana? Hard flip. Jadi dia nggak tahu triknya tuh apa. Iya. Gitu. Kalau oli Iya, kickflip iya, kan papannya gini enak gitu. Nih kickflip. Pas gue gini, ngapain nih orang nih? Kalau orang ada papannya di kolong Lu cari itu. Lu cari, terus tahu. oh hard flip gitu dia. Tapi gue belum tahu waktu itu kayak dikit lah yang bisa hard flip gitu. Terus gue bawa ke teman-teman gue dicengin gitu lah. Itu baju lu skateboard ya? Iya. Itu orangnya ngapain gitu. Pas gue mikir gue goblok banget ya. Tapi kenapa milih yang hard flip? Tapi dulu anak-anak banyak yang bisa hard flip. Iya. Hard flip Tapi banyak. zaman Karena gue nggak tahu main aja itu ya. kayak orang tuh ngomongin hard flip tuh bingung gitu kayak Shopee. Maksudnya vocabnya banyak gitu, vocabulary-nya banyak banget skate gitu kan. Iya. Zaman itu kayak switch. Anak-anak baru main tuh apa sih switch? Kayak sama aja gitu. Iya, benar. Tapi lu dengan lu jalan di mall ya kan, bawa papan, penampilan skater banget gitu. Lu malu gak? Enggak. Dulu gua enggak. Kan double P gue bilang, ya kan? Dan itu Proud and Pride. jujur gua zaman main nih, gua di mall itu bisa jalanin Lu skate. kenal gua ya? Jangan. Lu baru nyari pasir deh nih. Gua harus nyari pasir nih. Kosek-kosek. Ya, terus. Iya, zaman itu gua masih bisa jalanin skateboard di dalam mall karena skate belum ngerusak kayaknya tuh zaman itu masih belum terlalu kayak sekarang lah masif atau apa. Jadi gua jalanin kayak security juga cuma ngatin cuma main skate 2000 gitu. berapa tuh? 2002 ya. Tapi gue heran tetep Vin, kenapa dia bilang gue poser? Iya, Itu gue sih. juga sebenarnya masih bingung tanya gua. juga gitu. Iya. Kenapa Gue rancu gitu. me- Kata-kata poser. ngejudge dirinya Poser gitu? itu kenapa? karena gua Kalau yang tadi yang lu jelasin itu sebenarnya bukan penjelasan soal poser. ya karena waktu itu gue masih ngerasa gini kayak orang-orang sekarang kan gini, kalau gue tanya gue malu deh gue dikatain poser gitu kan. Jadi gue tahu soal poser itu justru zaman-zaman kesini lah, maksudnya eranya. Terus gue bilang gue pelajarin akhirnya poser. Terus gue berani bilang gitu, gue juga ternyata dulu poser gitu. Gue cuman ambil doang image-nya, dengan bangganya gue anak skate, tapi gue nggak belajar skate. Sampai
yang gue produk skate banyak lah, beli sepatu skate-nya gitu. Apa lu beli sepatu apa? Skate. Dulu sepatu yang 999 etnis ya. Oh, etnis. Iya, iya. Habis itu pokoknya gak gue jual, gak gue pakai main karena mahal banget. Dan Oh, gue masih lu sayang gitu zaman ya? dulu gede soalnya gede Iya, banget iya, kan. Iya, agak gendut gitu ya. Ada gendut. Terus akhirnya nggak pede juga. Kan era dulu tuh sebelum gue beli sepatu itu jadi gue nambahin kos kaki di dalam. Biar dia gemuk. Karena gemuk. Biar gemuk doang. Kayak Ngejar gemuk. Riff. Kayak Rif, kayak Osiris. Ya. Ya. Jadi kalau dibawa pakai ke sekolah tuh kadang suka copot kan, thanksin gua. Kos kakinya jatuh nih. Dari sini jatuh. Aduh, langsung kempes ya. Gua malu. bela-belain deh. Itulah gua bilang poster maksud gua demi kayak gua pengen banget nih biar dilihat kayak anak skate gitu. Akhirnya kesempatan gue dapet, gue ke Senayan itu. Gue bawa papan itu ke Senayan. diperkenalkan sama Karena Reno nyuruh main ke sana. Itu Reno sebenarnya teman sekolah atau Temen sekolah, Oh, teman di sekolah. Kenal di kelas 6 SD juga. Oh, gitu. Enggak yang Reno umur berapa sih sekarang? Reno Dua, hampir sama kayak dia hampir tapi sama. 35 ya dia? Enggak. enggak lah. Enggak. Belum nyampe. Belum 35 dia? Belum. Hampir sama kayak dia. Hampir sama 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 lu. Emang biji. beda berapa tahun sama lu? Beda setahun paling. Kok lu nggak kawin? Sama Reno? Kan dia udah. Kawin sama Ren. Nah dulu juga gue ngeliat ya, Iya, kayak gimana? si Reno nih papannya bagus. Kok beda sama papan gue nih? Iya. Kalau gue nge-goes tuh 3 kali, dia nge-goes mending 3 kali. Gue nge-goes 5 kali aja, dia nge-goes sekali jauh gitu. Ini kenapa? Gue pas dia ngomong ini barangnya jelek nih, ya. Nggak bagus, nggak gatel. Reno nih. tahu tuh. Barangnya nggak gatel nih. Oh, nggak kece ya, nggak kece ya. Nggak pakai. Akhirnya kayak bannya harus ganti. Gue ganti ban. Nggak balas gitu ya barangnya. Gue ganti ban, terus ganti bearing. Traknya belum ganti tuh. Terus dia kayak karena papan gue masih yang gue bilang biasa banget lah itu papan mainan ya. Please, jadi kalau buat yang nggak ngerti papan-papan skateboard gitu, sebenarnya papan di Gramedia itu kurang bagus lah ya. Kayak buat mainan banget itu. Tapi untuk pemula mungkin kepake kali ya. Untuk pemula. Cukup lah, Iya. cukup buat awalan. Untuk sekedar tahu bahwa itu papan skateboard itu cukup. Ya. Iya. Untuk belajar itu cukup. Iya. Untuk belajar berdiri. Belajar jalan ya. Enggak belajar jalan, belajar berdiri sebenarnya. Berdiri sih cukup. Tahu nggak kenapa? Karena bearingnya peret. Iya, emang jadi lu gampang untuk berdiri. Iya, Gitu. Iya, Jadi benar. nah, itu lah yang tahu. Lagian kan? dia Nah, flat banget kan. kalau mau belajar banget beli papan yang seperti itu dulu Iya, kalau menurut gua. iya, ya iya, kan? benar. Menurut Roni pribadi. Iya, dan Alvin pribadi. Satu replik pribadi. Bisa ganti gini bisa jadi lu. Gini dong lu. Tapi ini apa? Kalau kita ngebahas masalah poser nih, nah lu kan sekarang main ya udah bisa lah main skateboard ya kan, lu udah tahu triknya kayak gimana, lu udah fasih lah gitu kan. Nah, ada nih sebagian di luar kita ini yang emang sampai sekarang tuh masih poser misalkan gitu. Yang tadi gua jelasin ya kan, pakai tas skateboard, iya. bawa papan, ini skateboard semua. Nah, itu kalau menurut lu itu masalah nggak buat lu? Kalau zaman dulu gue masih berasa Zaman dulu sekarang? lah, zaman sekarang berarti. Dan Zaman zaman sekarang, kayaknya zaman Kayak- sekarang kok lu balikin lagi. Jangan dulu lagi, gua muda. Kalau Lu masih sekarang kecil. sih, kalau sekarang sih gue udah nggak terlalu masalah ya. Cuman karena maksud gue akhirnya poser ini, kata poser ini tuh bukan sesuatu yang negatif 100% gue ngerasanya. Karena semua orang mengalami saat dia menjadi poser, gue ngerasa gitu sih. Mau lu jadi anak musik pun lu pasti di musik awalnya poser. Iya. Ah, gue suka musik ini. Wah, begitu lu pakai baju bandnya ditanya, "Itu baju lu apa?" Band. Lu tahu musik kayak enggak gue. Nah, iya, akan begitu gitu. Tapi kan berkembangnya zaman, lu mau kemana nih? Iya. Apakah lu pengen terus jadi poser atau lu dalemin Iya. apa yang lu suka gitu kan? Nah, kalau sekarang gue lihat emang beberapa tetap akan selalu ada poser. Dia nggak mau main skate-nya, dia cuma pengen pakai produk skate-nya. Iya. That's why dia nggak boleh baper kalau gue bilang poser sebenarnya. Karena emang dirinya poser. Iya. Tapi arti kata poser bukan hanya untuk skateboard doang sih sebenarnya. Iya. Iya, banyak Untuk sih. semua bidang. Iya. Tapi sebenarnya Iya, poser itu bukan yang memperkenalkan skate ya? Apa? Maksudnya yang memperkenalkan kata poser itu dari skate ya? Enggak, itu Atau bahasa emang- emang udah ada kosakata itu poser. Jadi Oh. untuk semuanya global sih. Itu global. Global.
lu anak tenis gitu, cuman pakai poser. produk tenis doang, Iya. gitu. Tapi lu nggak main tenis. Muka lu itu cuma poser. kayak bola gitu, itu Iya. poser. Poser itu sama grupis itu hampir sama, Iya. gitu. Tapi kalau grupis itu lebih spesifik, ke larinya kemana aja. Ini dalam ya. Enak ya kalau hidup lebih lama ya. Nggak jujur. Menarik karena gini nih. Gue ada satu yang gini, Bang. Nah ngomong ke gue kan, Bang, itu tuh anak BMX sama anak inline masa main di skatepark, kata dia. Terus gue, ini kan skatepark Bang, tempat main skate. Gue mikir kan awal-awal nih gue karena gue nggak dalamin, gue kayak iya juga sih. Skatepark bro buat main skate ya. Terus gue pas gue cek ya, skatepark itu area apa taman meluncur. Iya. Bukan cuma buat skateboard gitu Iya. kan. BMX berarti meluncur gak? Meluncur boleh. Iya. Inline semua boleh. Langsung kenapa stigmanya skatepark itu buat skate? Nah, kan akhirnya kayak gitu Iya, kan? iya. Enggak. Enggak, karena Jawaban karena nih. orang Jawaban. menyebutnya itu skate park. Iya. Ya kan? Jadi di sini mindsetnya untuk main skate. Betul. Iya. Padahal skate park itu sebenarnya park, extreme park, ya kan? Tapi itu sebenarnya meluncur dan melaju. Dan melaju ya benar. Ya. Itu ada bedanya. Iya. Kalau skateboard sepatu roda itu meluncur. Meluncur. Oke. Tapi kalau sepeda itu Melaju. melaju. Berarti sepeda sebenarnya nggak masuk di skatepark. Sebenarnya yang namanya bukan nggak masuk dong, boleh Masuk. Iya kan? Karena ada obstacle yang bisa disesuaikan dan bisa mereka mainkan, benar nggak sih? Iya. Kalau menurut gue, pribadi. Kalau menurut gue pribadi, karena ya itu bisa gue mainin. Iya. Secara misalkan gue anak BMX, Iya. atau gue seorang autopeter. Set. Ya, kayak begitu. Atau gue Dia ketawa terus ya. Gua ngeliat di TV enggak ada yang Enggak, gue ketawa. baru nemu loh. Autopeters. Autopeters tuh baru tahu. baru ya autopeter. Please, gue gak akan jadi anak autopeter. Karena gue gak enak kalau buat kenalin orang. Ji, lu apa? Autopeters. Gak keren kan? Gak keren kan? Vin, lu anak apa? Autopeters. Anjing. Tapi lu kalau lu bilang ke orang lu skateboarders, lu berasa keren. Keren. Skateboard. Tapi ada beberapa orang yang di luar sana lu gak keren. Iya kan? Bisa, iya. Bisa. Seorang pemotor, bikers, Iya. kan? Segelintir orang Bilang berangkat itu itu nggak nggak keren. Itu berisik, Iya. ya kan? Itu Keren di tempatnya. di tempatnya. Oke. Keren di dunia lu, keren di dunia mereka, keren di dunia Anda. Iya. Benar. Benar gak sih? Kayak begitu. Nah, sebenarnya gue balikin lagi nih. Kenapa? Itu kan skatepark. Gini nggak masuk. Sebenarnya dari salah satunya aja udah salah persepsi ya kan. Betul. Skatepark. Sebenarnya bukan skatepark tapi namanya park. Iya. Benar nggak? Taman. Tapi kan budaya kita selalu melihat di luar. Betul. Di luar selalu nulis skatepark. Akhirnya Iya. di sini skatepark gitu kan. Kita ambil yang itunya aja, yang nggak taunya kita nggak ambil. Dan kita ambil yang terekspos, yang tidak diekspos kita nggak ambil dan kita tidak mendalaminya. Iya. Sebenarnya mereka kalau di luar mereka bilangnya, "Where you going? Iya. I'm going to park." Iya. Oh iya. Karena lu kadang-kadang lu lihat aja di Iya, park bener. tuh suka ada yang foto-foto. Iya, ya. Terus benar. lagi Jadi ngapain, park ngapain, itu banyak fungsinya loh. banyak fungsinya. Bener, pre-wedding. Iya, pre-wedding. Iya kan? Kalau sekarang TikTok buat TikTok. Oh iya, iya, buat TikTok. TikTok, taktuk. TikTok. Lu ada TikTok? Gitu. Lu ada TikTok gak? Ada juga? Gue Tapi pengen gue nggak bikin joget-joget sih. Hah? Gue tetap skate juga. Oh, lu Oh, skate tetep juga. skate juga. Tapi joget-joget. Abang jago. Abang jago. Sambil ngetrik sih, Abang jago. Ampun Bang jago. gitu ya. Geli banget gue. Mau handplan gitu. Abang jago. Abis landing yang song-song gitu kan. Abang jago. Abis plan gitu. Rambut begitu ya Potong-potongin, kan? potong-potong gitu. Ya, gitu ya kan. Abis ngetrik pas landing di slow mo gitu sambil jalan ya. Cek bukan triknya di slow mo pas jalan itu. Nah, cik. Jadi pandangan lu itu ya? Iya. Pandangan lu tentang itu kayak Tentang gitu. itu ya, poser ya? Soal- Jadi nggak ada Nah, masalah. kalau menurut lu nih, kan itu kan pandangan Fiji pribadi. Gue pengen tahu nih, kan lu juga skater. Kalau menurut lu poser tuh gimana?
Kalau menurut Sebenarnya. gua nggak akan tanya sama Alvin karena di sini adalah acara gue. Iya. Gue yang nanya sama Jadi lu. gue yang nanya sama lu. Gue nggak bakalan jawab. Gue nggak bakal jawab. Jadi Dia nggak bakal jawab. lu yang harus jawab. Nah, karena di sini lu tamu kita. Bener gak? Mengedukasi sekali loh acara ini. Terima kasih. Mengedukasi saya sama sekali. Kalau menurut gua poser itu adalah dewa buat gua. Dewa. Dewa dong. Lu harus hargai seorang poser. Lu harus menghargai komunitas poser. Karena dia market terbesar. Ya. Benar sekali. Kalau gue nggak masalah ada poster. Karena lu nggak ada poser, industri lu mati. Iya, karena lu ada haters, ya kan? Ya kan, ada haters pembenci. Ada haters, ada lovers. Ada lovers, benar. Sebenarnya gue rada takut sih tadi begitu ngebahas poster ya. Karena gue dulu pernah ada di interview yang saat itu gue masih 100% idealis banget lah. Wah, poster mengganggu nih, poster bla bla bla. Terus itu semuanya yang komen ngatain gue balik. Kayak poster-poster nih bergerak dia, marah dia. Gue poster dong, nggak terima sama statement gue kan. Terus karena waktu itu gue beneran yang ngerasa ini poster ganggu banget sih lu, lu main skate dong. Apa ya, penyampaian gue nggak enak. Jadi gue bilang, ya berarti karena ada yang nanya gini, bang berarti orang nggak boleh main skate dong. Karena orang baru main skate pasti poser. Terus gue pikir, iya juga ya. Berarti artikulasi lo yang apa namanya yang nggak nyampe ke situ. Padahal sebenarnya poser itu sangat membantu dalam Betul, dunia karena gue industri. minta orang tuh tadinya gini, sayang lagi lu udah beli produknya, lu udah tiru banget 100% kayak anak skate, tapi lu nggak main. Iya. Lu main dong, jangan jadi poser. Oh. Orang cuma ngambil, jangan jadi poser ya. Iya. Nah, kalau menurut gue pas sekarang ya, di era sekarang tuh gue ngerasa kayak, waduh makasih banget poser. Gue bisa bilang 70% pembeli utama itu poser. Betul. Karena dia orang yang lagi bimbang tuh. Gue akan pilih yang mana nih. Gue bakal, masa gue akan kemana nih, mau main musik kah, main skate gitu. Karena mereka sendiri apa namanya? Maksud gue adalah itu hak mereka. Mau dia mau main, mau dia nggak main, itu hak mereka sih, iya kan? Karena semua balik ke pribadinya masing-masing sih. Benar Nggak sih, Ji? Benar. Kalau kayak gitu. Benar. Iya kan? Setuju. Berarti mungkin di masa-masa gua juga, masa-masa Alvin juga, kalau misalkan kita berinikan tentang poser, itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi zaman dulu lu main udah ada poster tuh. Maksudnya Udah, kata poster banyak, udah ada ya? banyak. banget. Oh, Poster gua kira dari- era 2000-an gitu poster enggak ya? Dari gua baru mau main skate 96 itu udah ada. Tapi lebih strike lagi tuh pasti kayak poster gitu. Enggak, sama aja. Sama aja. Enggak juga. Sama aja. Gua kira tuh bener-bener yang Itu kayak, biasa. anjir gua poster gitu. Enggak Kak. Justru tanpa mereka kita kayaknya nggak akan naik juga kayaknya, iya kan? Gua di klub di Gading, di Pulau Mas, itu banyak poster. Banyak. Di Senayan pun sebenarnya ada. Di mana? Ada yang tanpa kesadaran lu mungkin Kayak Nipam ya. Nipam bukan poster. Nipam bukan poster. Dia membahayakan. Gawat sih. Dia pelindung Nipam poster gawat. dia itu. Tapi jujur loh, gue sempat belanja itu gara-gara dia bisa beli skateboard mending. Oh gitu. Karena waktu itu dia masih sponsor kan. Weh, sini lo katanya mau beli produk, weh, gue bilang nih kayak jual sesuatu ya kan. Ini truk nih di Strakto nih. Wah, gue bilang mahal nih. Gue ngeliat di Spitfire, zaman dulu kan cuma ada Spitfire, Iya, gue taunya kan. Taman Di Anggrek mall, ya? Taman Anggrek. Terus, berapa om? Pego deh. Ih, Pego gue bilang di Strakto baru, belum dirusakin nih. Dia baru ngambil juga kan. Iya, jatah. Beli 150.000, beli bearing. Wah. Gue bilang, wah nih gini, ini menurut gue pelindung poser dia tuh. Oh. Karena akhirnya gue merubah dari papan jelek gue ke situ. Iya, perubahan ya. Perubahan. Tadi gimana? Kita udah bicara tentang yang masalah poser. Poser. Ya. Oke. Sampai tuntas. Benar, Bang. Benar sih. Bener nggak sih? Bener sih. Bener lah. Bener. Bener sekali. Jadi kalau masih yang belum paham lu ulangin aja nih video ini terus. Oh, Nah. luar biasa. Diulang Subscribe terus. ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Tapi lu ngomong-ngomong lu udah subscribe belum? Subscribe. Anak-anak subscribe. Tolong Lu, ya. Kalian nih harus subscribe di Intips V. Ya. Itu banyak Intip pengetahuan SV. juga ya. Oh, Intip SV. SV. Iya. Banyak Nggak asik, pengetahuan juga. nggak asik. Intips V. Intips V.
Aduh, astagfirullah. Kenapa mesti SV? Pikiran saya traveling. Begitu dibilang intip SP. Intip SP. Intip SV. Intip SP itu pikiran saya traveling. Oh, iya. Jadi intip SP itu informasi tip Satria Fiji. Iya. Gitu tujuannya. Alright. Nah, Ji, lu kan seorang influencer juga katanya. Ya. Iya kan? Kenapa bisa lu masuk di dunia influencer itu? Oke. Orang yang mengatakan lu seorang influencer atau lu dari sendiri yang mau gue udah bisa nih jadi seorang influencer gitu. Jadi kalau ngomongin influencer sebenarnya gue nggak pernah sih bilang gue kayak gue influencer di awalnya gitu, nggak. Karena sejauh ini apapun yang gue pakai media, gue bisa bilang kan itu jadi media kan. Sosial media itu kayak YouTube dan lain-lain tuh jadi media gue. Nah, gue tuh cuman mikir kalau orang nanya lu siapa sih, gue selalu masih berbangga diri dengan gue seorang skateboarder. Bukan YouTuber, bukan selebgram, tapi kata influencer itu terbentuk lebih mending dibanding gue disebut selebgram sebenarnya. Oh, selebgram. Jadi kayak influencer tuh lebih bener lah gue ngerasa dibanding selebgram. Karena influencer itu terbentuknya gara-gara orang-orang jadi banyak yang main skate. Dari gue bikin Instagram, YouTube, tiba-tiba banyak yang bang gue jadi main skate gara-gara lu. Gue jadi tahu skate gara-gara lu. Terus gue bikin review apa, gue tahu tentang produk yang bagus dari lu. Nah, orang sendiri yang ngerasa kayak gue jadi terinfluence nih sama lu. Akhirnya orang bilang lu influencer, dan gue ngerasa kayak influencer, oh oke deh, lebih mending gue enak gitu skate influencer daripada skater selebgram, kayak nggak enak ya. Atau jadi kayak skater YouTuber nggak enak gitu. Jadi orang lain bilang apa tadi, gimana bang, kenapa? Gue terinfluence. Influencer. Influence berkat Satria Fiji. Jadi ada yang bilang kayak begitu ya, bang, gue terinfluence main skate tuh gara-gara lu. Banyak banget. Lu influence gue gitu. Wih, luar biasa. Itu dari kapan tuh, Ji? Ada orang yang kayak begitu? Pertama kali lu dengar kayak begitu? Sebenarnya gue ngalamin 2 kali generasi lah. Dimana generasi pertama itu dari kompetisi. Dulu kita banyak buat kompetisi, terus gue main ke daerah, orang kayak ya bisa dibilang kasarnya fans lah. Gue ngefans, gue main skate gara-gara lu gitu kan. Terus hilang kompetisi, muncullah digital. Akhirnya gue ngalamin 2 kali. Cuman bedanya di digital ini lebih masif. Jadi gue bisa yang salah satu kota, kemarin gue ke Banjar, daerah Jawa Barat sana, Banjar. Gue dikepung sama anak bola. Dikepung? Ya, jadi anak futsal gitu, baru pada pulang futsal. Terus gue kayak awkward banget karena gue ketemu, wah ini aneh banget nih. Kayak ngalangin jalan gue. Terus dia tetap nyamperin gue, tiba-tiba dia ngomong, Mas, Satria Fiji ya? Iya, terus gue setiap orang yang kenal gue, yang pasti gue lihat sepatu. Kalau sepatu robek anak skate nih, gue udah gitu aja, sepatu atau enggak style dia gitu. Bukan anak skate nih, anak bola banget gue bilang. Udah kelihatan lah ya. Iya. Gue sering ngeliatin YouTube lu. Gue baru belajar skate gara-gara nonton YouTube lu. Wah, gue bilang ajaib nih. Karena jauh gitu. Tepuk tangan lu deh. Karena akhirnya gue ngerasa kayak, oh bisa begini ya, sosial media bisa semempengaruhi ini. Yang awalnya tadi gue pikir, gue nyari viral aja gampang lah, gue ngeprank atau itu mudah gitu. Tapi setelah gue pikir, gue nggak mau ntar karakter gue berubah dong. Gue pengen orang kenal tetap jadi skateboarders. Bahkan amit-amit gitu ya, mungkin nanti suatu saat gue udah mati pun gue pengen Satria Fiji yang mana, skateboarder gitu. Bukan yang mana tuh selebgram, yang poster itu bukan? Aduh, yang poster lagi, aduh. Kayak nggak ada bangganya gitu. Tapi orang-orang yang ngeprank pun itu terkonsep loh. Tapi menurut gue gini, kalau gue selalu bikin konten berpikir apa sih tujuannya dari isi kontennya? Ngeprank. Iya, ngeprank lu apa ya namanya? Memperdaya orang lah jatuhnya ya. Iya sih. Ngeprank. Ngerjain orang. Iya. Bukan sih. Sebenarnya mereka bikin seperti itu untuk orang lihat. Oke, hiburan dong. Hiburan. Nah, tapi mikir gak efek negatifnya? Ya itu. Mereka kan ambil dari sisi negatif dan positifnya untuk mendapatkan viewers misalkan, subscriber, terus
viewernya baru 200 gitu kan. Lu telanjang lari-lari gitu dari 1000, 2000 kayak gitu kan. Tapi bohong gitu kayak begitu. Bisa aja kan kayak begitu. Itu sih. Klokur. Itu- Cuman beda ini aja. Mungkin apa ya, kalau di kita sih nggak masuk gitu aja. Iya, Iya kan? Iya. Nah itu yang gue selalu jaga sih, kayak itulah YouTuber kalau gue bilang ya. Bukannya gue ngejudge seorang YouTuber, tapi itulah YouTuber. Beda sama kita nih konten creator. Yang kita mikirin apa yang edukasi harus dikeluarin, apa yang bakal orang nonton bakal dapat apa. Itu kan konten creator. Iya. Kalau YouTuber ya gampang. Tapi itu konten kreator Jalan. juga tuh kalau menurut gue. Bener deh. Soalnya gini. Bener gak sih, Bin? Masalahnya gini. Seperti apa yang gue bilang tadi, dia dengan seperti itu dia berpikir gitu. Bagaimana gue bisa showing? Gue bisa ada di dalam situ. Iya. Begitu. Mau dia caranya ngeprank sampai jilat-jilatan tai lah, apa kayak begitu ya kan? Itu sebuah konten, gitu. Itu sebuah konten kreatif. Tapi kreatifnya yang negatif. Iya kan? Seperti itu. Nah, kalau menurut gua itu adalah sebuah showbiz di era digital sekarang ini. Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan empati dan empati ya benar-benar. bukan empati aja, Bu. Ya, semuanya lah Sensasi, mendapatkan sensasi. Bisa. Buat Sensasi bisa. dengan segala cara. Tapi gue pernah lihat ya yang orang gini. Bahkan temen gue lagi nongkrong gini. Gimana? Gila, tadi gue ada orang minta-minta ya kan, pengemis. Gue kira tadinya prank. Oh jadi mindsetnya udah itu ya? Iya, udah terus dia gitu. bilang gini, gue kasih aja ceban ya kan. Biasanya tuh kalau itu ngeprank tuh gue dapat berapa kali lipat. Gue ketawa ya kan, gue bilang anjir nih. Efeknya ada ya begitu, gue bilang ada loh. Ada sampai bisa nge-abuse gitu ya kan? Iya benar. Sampai lu begitu ngeliat, wah jangan di pengemis langsung nyari kamera gitu. Jangan nih pengemis ini lagi mau ngeprank gue nih. Jangan baik wong nih. Iya, jangan baik wong nih. Ternyata bukan nih. Berarti tergantung orangnya itu sendiri ya. Iya. Ya kalau emangnya ikhlas buat ngasih ke tukang minta-minta itu ya ikhlas aja, nggak usah yang itu tergantung orangnya lah. Jadi lo lebih dibilang sama orang-orang yang lihat lo dan lo tergerak untuk mendalami di influencer ini. Iya. Kayak begitu. Betul. Jadi gue ada satu kejadian tuh, gue diundang acara handphone waktu itu. Jadi dia kayak launching launching handphone Realme. Realme. Di Jakarta. Terus dia launching, dia bilang udah ditulis di situ invitation formal. Terus gue kayak di dalam diri gue, anjing formal nih, oke. Datang, jadi gue emang udah konsep gini, kalau gue datang formal gue akan same. Persis gue sama orang dengan pakai ya mungkin jas, outer gitu loh. Terus gue mikir enggak lah, gue nggak mau. Akhirnya gue pakai celana pendek. Outer ada winter tuh. Celana pendek, kata gue kelihatan. Ada winter, ada summer, ada fall. Iya. Oke, lanjut sih. Akhirnya gue datang ke acara itu dengan style anak skateboard gue lah, dengan karakter gue. Beginilah ya, begini. Iya. Terus gue datang ke situ, ditahan gue. Mas, sorry. Ini acaranya formal. Mas poster gitu enggak? Mas poster. Kok enggak kan? Dan ini acaranya formal katanya. Oh gitu ya. Oh saya undangan di sini. Iya tapi nggak boleh pakai celana pendek kata dia. Oh gue bilang lu bilang deh ke orang yang undang karena gue anak skate. Gue skater gue bilang. Karena gue skater. Oh gitu dia panggil orangnya. Oh iya nggak apa-apa. Masuklah gue dan itu sepatu. Gue pakai sepatu Converse yang emang kolepan gitu loh. Jadi aneh lah orang ngeliatnya gitu. Itu gue sepanjang gue masuk jalan red carpet itu orang kayak siapa sih? Oh ada red carpet nih? Iya kayak jalan gitu, kayak ini siapa sih? Gitu orang jadi nanya. Di awal gue kayak ragu gini, anjing gue masuk ya bisa lu bilang kalau kita berada di tempat yang salah nggak akan menarik gitu kan. Karena gue bukan tempat gue di situ. Gue bawa papan gue jalan, duduk lah, gue udah disiapin tempat duduk gitu ada namanya. Sebelah gue tuh kayak influencer ya kayak selebgram gitu lah. Terus orang pernah nanya, dia siapa sih? Asik. Terus dia kayak skater. Gue sempat nguping gitu ada ngomongin gue skater gitu. Lo kepo gitu ya. Sampai dia nanya. Ada yang ngomongin gue nggak nih? Sebelah gue nanya juga. Gitu. Kak, mau nanya dong. Kalau kakak nih, tua, Instagramnya apa? tua. Kata dia Instagramnya apa? Terus tukeran Instagram. Oh, kakak apa emang? Kata dia gitu. Oh, gue skater gitu. Kalau lu apa? Gue tanya balik dong. Kalau saya fashion stylist juga. Mua juga, model juga kak. Semua sih. Gue mikir anjing,
jadi lu apa sebenarnya ya gak sih? Lu nggak bilang langsung, lu kok nggak fokus gitu? Enggak, tapi gue kayak jadi lu lebih ke mana? Semua Kak. Nah di situ jadi pelajaran yang gue gini, gue nggak mau jadi kayak gitu. Di saat orang nanya gue, lu siapa? Oh gue YouTuber, gue TikTok, gue ada banyak lah nggak ya. jelas gitu loh. Itu bukan karakter gitu. Gue masih merasa kayak gue skateboarder. Lu terima negatifnya skate kayak gimana itu persepsi kalian, tapi gue bisa mengenalkan diri gue skateboarder. Lebih jelas gitu loh. PP tadi itu ya, double P itu tadi ya. Makanya gue kayak di saat itu orang kayak akhirnya ngehargain. Awal gue kayak gue aneh banget nih, pasti gue diocehin banget. Tapi kayak oh dia akhirnya memahami gitu. Oh itu karakter. Nah itu yang gue berharap kayak banyak orang-orang yang nggak malu lagi sama karakternya. Mungkin seniman jalan ya standar catnya ada di celananya atau di bajunya. Ya dia seniman gitu, lu harus bangga ya gue seniman. Udah bukan yang kayak seniman menutupi diri gitu. Gue masih bangga kalau ngeliat dulu anak musik begitu jalan pakai celana jeansnya sama jaket kulit tuh, gondrong gitu kayak, nih anak musik banget ya kan kalau kita ngeliat gitu kan. Tapi nggak sedikit juga yang sekarang tuh nggak kelihatan gitu. Terus harus dikenalin, dia siapa sih? Itu musisi men. Kok nggak kelihatan kayak musisi gitu loh maksud gue. Itu yang hilang kalau gue lihat kesini kayak anak hip hop lah. Zaman dulu kita kalau ngelihat b-boy ya, wah udah kelihatan banget lah. Era-era 2000-an tuh celana gombrong, topi dibalik, b-boy gitu. Muka dibalik. Sekarang lu lihat deh b-boy sekarang deh. Bingung kan ngebandinginnya. Nggak bisa ya. Iya nih b-boy tapi kok celananya jeans nih. Enggak, jeans merecet gitu ini kok b-boy gitu. Iya. Apa? Lu di Realme itu ngapain? Perform apa? Enggak, jadi gua undangan sebagai influencer. Speaker juga? Speaker. Oh, speaker juga. Terus apa yang lu ini waktu itu? Tentang Itu pertama kan? Pertama kali? Tentang Di Ritmi ini lu pertama kali? Pertama kali. Oke. Tentang edukasi skate juga. Tentang edukasi. Jadi dia nanya sebenarnya bisa emang skateboard itu lifestyle yang bisa jadi profesi kayak gitu. Pertanyaannya seperti itu. Nah itu gue pasti udah setiap gue gue taruh papan gue di depan itu biar orang makin lihat. Ya walaupun mungkin kalau di skaters gitu ya, di skaters mungkin ngerasa kayak lebay banget sih papan lu ditaruh. Tapi karena dunia gue lagi beda nih ngomongin sama komunitas, gue perlu itu. Untuk senjata gue kayak nih loh skateboard, Lu main games lihat gitu ya. Itu main games. Biar secara nggak langsung orang ngeliat. Sampai gue akhirnya suruh nyobain gitu loh kayak susah gak sih? Oh iya, minimalnya cuma maju mundur. Lu pegang tangan apa? Enggak. Megang tangan terus sama gue sedikit pakai kaki gini kan nyangkut jatuh langsung gue peluk. Oh gitu. Oh berarti ada ini ya akal-akal bulus ya. Iya. Sama kayak interview TV gue kalau interview Satria VJ kan yang cewek-cewek gue ajarin kaki gue gini tak bannya kena sepatu langsung jatuh. Ketahuan ini. Baru ketahuan ya sekarang. Karena di sini loh. Karena nih khusus nih konten ini emang gue kasih trik-trik buat lu mungkin nanti lu bakal diinterview seperti itu. Oh, gue nggak perlu itu. Gue nggak perlu itu. Kita nginterview orang. Nggak perlu yang sok-sok itu terus kepeluk gitu enggak. Berarti kalau lu gimana? Hah? Langsung. Gue diam aja. Langsung dipeluk. Gue diam aja begini. Aduh. Langsung peluk. Biar mereka yang bekerja. Ini ilmu baru nih. Ya itu di tahun berapa sih? Itu Baru 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Oh berarti lo di influencer ini baru 3 tahun yang lalu. Dan Dan terutama lo mengedukasi sama orang-orang bahwa dari skateboard ini lo bisa hidup loh gitu.